bagaimana kita memahami prospek yang mengatakan saya sedang pikir-pikir. Asuransi itu kan kontrak perjanjian yang tertulis yang dilindungi oleh undang-undang antara pemegang polis dengan perusahaan. Mengapa prospek kita itu pikir-pikir? Bukankah yang kita jelaskan sudah sesuatu hal yang baik, datanya sudah ada, kita sudah punya proteksinya, kemudian perusahaannya gampang dicari tahu lewat website, kemudian produknya terjamin, digaransi bukan hanya oleh perusahaan tapi oleh negara, kan? Fakta-fakta orang klaim itu juga sudah ada, klaimnya mudah, ada klaim yang dibayar, ada juga klaim yang tidak dibayar. Mereka sudah diberitahu mengapa klaim tidak dibayar. Tapi kenapa ujung dari obrolan itu akhirnya orang ngomong pikir-pikir? Penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah sebenarnya dia ini sudah setuju atas semua konsep yang sudah Anda sampaikan. Tetapi beliau ini membutuhkan waktu untuk membuat hidupnya itu bisa berjalan secara normal. Karena konsekuensi dari sebuah informasi baru ini dalam pikiran prospek orang awam ya. Dia ini pasti akan mikirnya ada pengeluaran. Di dalam pikiran prospek itu akan mikir, saya biasanya tidak mengeluarkan uang 1 juta, jadi mengeluarkan 1 juta. Biasanya saya kalau tidak mengeluarkan 1 juta, berarti saya ada tabungan 1 juta. Nah, terus ini ya apa ini? Gitu. Biasanya saya bisa nabung 10 juta, sekarang jadi nabung 9 juta. Kira-kira saya nanti ngomong sama istri saya bagaimana? Apalagi kalau decision maker-nya adalah istri. Nanti saya ngomong istri itu ya apa ya? Terus nanti kalau saya punya polis, terus apa ya kata teman saya ya? Gimana saya bisa menjawab? Jadi berpikir-pikir itu bukan berarti menolak apa yang Anda katakan. Dia sedang memikirkan dirinya, bukan mikir Anda ya. Dia sedang memikirkan dirinya. Bagaimana dia ini nanti menjalani hidupnya itu normal seperti biasanya, meskipun ada pengeluaran baru. Nah, disinilah kita perlu membantu dia, membantu prospek itu, untuk melihat manfaat yang lebih besar dan risiko yang lebih besar kalau orang itu tidak punya proteksi ini. Ya, teknik mengatasinya Anda bisa baca bukunya Power of Closing. Misalnya tak pikir-pikir, maka Anda bisa membantu dengan tanya, mikir, kalau boleh tahu Bapak mikir tentang apa? Gitu. Jadi jangan langsung oh ya terus langsung pulang, jangan begitu. Kira-kira kalau boleh tahu Pak, yang Bapak pikirkan tentang apa? Tentang asuransinya, atau tentang pengeluarannya, atau tentang penjelasan saya? Nanti dia akan menjelaskan. Ya nanti saya ngomong sama istri saya dulu. Nah, Anda jangan langsung oh ya udah kalau gitu saya pulang. Nggak cukup. Anda tanya dia dulu. Oke, Bapak, saya setuju Bapak ngomong sama istri, tapi kira-kira kalau Bapak nanti ngomong sama istri itu kemungkinannya bagaimana? Nanti dia akan cerita, ya bisa setuju, bisa nggak setuju. Jadi kita perlu mengasumsikan apakah sumber masalahnya ini dari orang kita ajak bicara ataukah dari istrinya. Mungkin dia bilang ya bagus sih, tapi ya saya tak ngomong istri saya dulu. Nah, kita cari tahu cara dia mengambil keputusan keuangan. Pak, biasanya kalau ada keputusan pengeluaran yang nilainya 1 juta ke atas ini biasanya Bapak rundingan sama istri atau cukup Bapak sendiri? Mungkin dibilang ya sama istri. Seumpama orang tuanya Bapak, orang tuanya Anda itu butuh uang mendadak, ya, dan Anda tidak ada waktu untuk ngomong sama istri. Apa yang Bapak lakukan? Tetap Bapak ngomong sama istri dulu ataukah langsung Bapak kasih setelah itu Bapak ngomong sama istri? Itu contoh. Agar kita tahu bagaimana cara dia di dalam menyelesaikan persoalannya. Sebenarnya pikir-pikir itu hanya masalah gaya dia di dalam menjalani hal baru, menghadapi hal baru. Yang kedua, pikir-pikir bisa berarti dia sedang menolak Anda dengan bahasa halus. Itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin kehilangan teman, tapi jangan yang ini gitu. Dia orang itu pada umumnya takut kehilangan teman. Nah, bagaimana kita mengatasinya gitu kan? Nah, kita katakan kamu
Kamu percaya nggak kalau aku ini temanmu? Pernah nggak aku itu membuat kamu itu rugi? Atau aku pernah pinjam uang dan kemudian tidak saya bayar? Tidak pernah. Oke. Kalau seumpama kamu setelah saya jelaskan bisnis ini, menurutmu sebelum kamu mikir sama istrimu, ngobrol sama istrimu, kira-kira menurutmu bagus apa enggak gitu? Bagus gitu. Bagusnya di mana? Nah, itu Anda bisa balik. Bagusnya di mana? Bagusnya di sini. Kenapa kok kamu harus punya proteksi? Jadi gantian Anda yang jadi prospeknya. Kok mau kamu ikut asuransi Allianz gitu? Apa nggak rugi kamu ikut Allianz? Kan gitu. Nah, kalau dia bisa menjelaskan, maka ada kemungkinan decision maker-nya itu istrinya. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau Anda punya anak sekolah masuk SD, pertama kali masuk SD, Anda suruh berangkat sendiri atau Anda antarkan? Pertama kali loh. Antar. Ya antar. Maka kita menawarkan kepada prospek, kalau memang istrimu itu setuju gitu, kira-kira menurutmu gimana? Ya kalau istri saya setuju ya saya ikut Pak, oke. Gimana kalau begini? Gitu. Kamu kenalkan saya sama istrimu, saya akan jelaskan ulang. Nanti kalau istri itu tanya, nanti saya yang jawab. Gitu. Sebab apa? Kita ngomong sama orang baru 1 jam atau 2 jam, belum tentu dia punya pemahaman seperti kita. Tiba-tiba istrinya tanya yang tidak dipikir sama suaminya, nggak bisa jawab, akhirnya nggak jadi. Jadi Anda jangan biarkan suaminya itu bertarung sendiri atau istrinya bertarung sendiri. Anda temani, kalau boleh, ayo kita ngobrol bertiga yuk. Itu tekniknya. Apa yang kamu lakukan? Kamu cuma bilang gini aja. Jadi kamu pulang ke rumah, ini kamu tak bantu loh ya, aku bantu kamu, bukan saya maksa kamu, aku bantu kamu. Ya, aku misalkan namanya orangnya Pak Joko gitu. Saya bantu Mas Joko. Jadi nanti Mas Joko pulang ke rumah, Anda jangan bilang apa-apa tentang pertemuan kita. Cuma kamu bilang begini, besok tadi aku habis ngobrol sama Pak Alam misalnya. Dia besok mau ngobrol sama kita mah. Ngobrol apa ya? Ya tak lihat bisnisnya dia bagus sih. Nah nanti kita lihat sama-sama. Kalau bagus, ayo kita ambil. Tapi selama ini saya kenal Mas Alam itu nggak pernah ada masalah secara keuangan, misalnya gitu. Jadi Anda jangan memposisikan prospek tadi Pak Joko itu diposisikan sebagai orang yang nanti akan menghantam kita jadikan teman. Nanti Mas Joko kamu ngomong sama istrimu, kenalkan saya, ini loh teman saya. Nah, kemarin itu ngomong sama saya tentang satu program bagus, tak pikir ini enak kita ngobrol bertiga, Ma. Silakan Pak Alam, mungkin bisa disampaikan. Udah, diulang lagi presentasinya. Itu risikonya kalau kita presentasi pada orang yang bukan decision maker. Kerjanya jadi 2 kali. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya mengerti. Daripada Anda sudah ngomong sama si lakinya, ternyata Anda nggak kasih antivirus sampai di rumah, pasti itu istrinya, aduh, ini pengeluaran lagi, kamu nggak tahu ini utang banyak, ini itu. Yang salah siapa? Ya kan? Lebih baik Anda meminta pasangan Anda untuk mendengarkan.